Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Baik, kali ini saya akan membahas soal untuk persiapan kalian menghadapi ujian sekolah yang eh, sedianya eh, untuk menggantikan USBN ya. Sekarang digantikan oleh ujian di sekolah masing-masing. Jadi yang diadakan oleh sekolah masing-masing. Baik, untuk persiapan saya akan membahas beberapa contoh soal yang biasa keluar ya di soal-soal ujian. Ini akan saya bahas 40 soal ya, sesuai dengan yang standar soal yang keluar. Baik, yang pertama, hasil dari negatif 12 dibagi 3 ditambah 8 dikali 15. Ini adalah operasi bilangan bulat. Jadi kalau ada operasi bilangan bulat, kalian pasti udah ingat ya, kalau ada penjumlahan, pengurangan, ketemu dengan pembagian atau perkalian, maka yang didahulukan adalah perkalian dan pembagian. Nah, kita lihat di sini ada pembagian. Berarti kita bagi dulu. Negatif 12 dibagi 3. Hasilnya adalah negatif 4. Ini kita ada plus ya. Karena di sini ada perkalian. 8 dikali negatif 4. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif 40. Negatif 4 ditambah negatif 40. Hasilnya adalah negatif 44. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 2. Pak Andi mempunyai sebidang tanah yang luasnya 1.200 meter persegi. Tanah tersebut dibagikan kepada anak pertama 1/5 bagian, anak kedua 1/4 bagian, dan dibangun musola 1/3 bagian. Sisa tanah Pak Andi adalah yang ditanyakan adalah sisa tanah Pak Andi. Artinya kita harus mencari dulu berapa meter persegi yang diperoleh anak pertama, anak kedua, dan yang digunakan untuk membangun musola. Anak ke satu ya, kita cari. Dia mendapat 1/5 bagian dari 1.200. Berarti kita kalikan aja nih. Kita bagi 12. Nih 120 bagi 5 ya. 24. Berarti 240 meter persegi. Kemudian bagian anak kedua berapa? 1/4 bagian. Kita bagi 3, berarti 300 meter persegi. Sepertiganya dibuat musola. Jadi untuk musola 1/3 kali 1.200. 4 sama dengan 400 meter persegi. Kita jumlahkan nih. Yang sudah dibagi ke anak ke-1, kedua, dan dibangun musola itu berapa meter persegi? 0, 4, 5, 9. 940 meter persegi. Berarti sisanya berapa? Sisa tanah Pak Andi, kita tinggal kurangin aja. 1.200 kita kurangi dengan 940 meter persegi. 0. 10 kurang 4, 6. Ini jadi 11. 11 kurang 9, 2. 260 meter persegi. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 3. Perbandingan uang Adi dan Budiman adalah 2/5. Sedangkan perbandingannya, saya tuliskan dulu ya. Adi banding Budiman itu 2/5. Sedangkan perbandingan uang Budiman dengan Cicu, Budiman banding Cicu itu adalah 3/4.
Jika jumlah uang mereka bertiga 820 dan selisih uang Adi dan Cicu adalah, yang ditanyakan adalah selisih uang Adi dan Cicu. Kita lihat di sini. Ini perbandingan bertingkat. Ya. Dimana nanti kita lihat yang jadi penghubung itu adalah Budiman. Karena dia dibandingkan dengan Adi dan dibandingkan juga dengan Cicu. Nah, kita lihat perbandingannya berbeda. Artinya apa? Kita samakan dulu. Kita cari KPK-nya. KPK 3 dengan 5 itu 15. Berarti yang ini kita jadikan 15 kali 3. Yang ini kita jadikan 15 kali 5. Sehingga nanti kalau kita bandingkan ya, Adi banding Budiman banding Cicu. Jadi 2 kali 3 6 dibanding 15 dibanding 20. Nah, karena yang diketahui adalah jumlah uang keseluruhan, berarti A. Sedangkan yang ditanya adalah selisih uang Adi ya, uang Adi dan Cicu. Uang Cicu 20 ya, berarti nanti gini. Selisih uang Adi dan Cicu. Karena yang lebih besar Cicu ya, berarti 20 kita kurangin dengan Adinya 6. Per yang diketahui jumlah uang keseluruhan. Berarti kita tambahkan aja nih semuanya. 6 tambah 15 tambah 20. Dikalikan dengan 820.000. 20 dikurang 6, 14. Per ini 35 ya, 41 dikali 820.000. Ini bisa dibagi ya 2. Berarti nanti hasilnya adalah 14 dikali 2, 28 tambah 0, 1, 2, 3. Jadi 280.000. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 4. Pembangunan sebuah rumah direncanakan selesai dalam waktu 120 hari oleh 8 pekerja. Jadi kalau 120 hari itu dilakukan oleh 8 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai ditambah 2 orang pekerja. Berarti jumlah pekerjanya berapa? Nah, karena ditambah 2 berarti jumlahnya adalah 10. Yang ditanyakan waktu untuk menyelesaikan bangunan tersebut adalah, yang ditanyakan adalah waktunya nih berapa. Kita misalkan X. Ya. Nah, caranya gini. Untuk mencari X, ya, kita lihat atasnya. 120. Ini adalah perbandingan terbalik ya. Kita kalikan dengan ke sini. Ya, kita kalikan dengan sampingnya. Kita kalikan dengan 8. Kemudian kita bagi, ini dibagi dengan 10. Jadi 12 kali 8, 16, 1, 96 hari. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 5. Hasil dari 27 pangkat negatif 2 kurung tutup pangkat 1/6. Nah, kalau ada seperti ini, itu kuncinya adalah di penyebut. Ini kan pangkatnya pangkat pecahan ya. Kuncinya ada di pangkat penyebut. Di penyebutnya 6. Nah, nanti 27-nya kita rubah menjadi 3 pangkat berapa nih? Nah, 3 pangkat 3. Ini dipangkatkan negatif 2-nya ya. Baru nanti dipangkatkan dengan 1/6. Nah, 3 kali negatif 2, negatif 6. Nah, sama-sama 6, coret. Jadi 3 pangkat negatif 1. Atau sama dengan 1/3. Jawabannya adalah yang D.
Lanjut ke nomor 6. Hasil dari 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat negatif 1 ditambah 2 pangkat negatif 2 adalah. Nah, 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat negatif 1 sama dengan 2 pangkat 1 per 2. 2 pangkat negatif 2 bisa 1 per 2 pangkat 2. 2 tambah 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7. Ditambah setengah, ditambah 1 per 4. Nah, yang ini saya rubah menjadi 2 per 4. Nanti hasilnya adalah 7 ditambah 3 per 4. Hasilnya adalah 7 3 per 4. Atau kalau dijadikan ke bentuk pecahan biasa, 4 kali 7, 28. 28 tambah 3, 31 per 4. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 7. Hasil dari 3 akar 2 dikali 75 dibagi 54 adalah. Nah, kalau ada perkalian bentuk akar, ya, caranya gini. Kita kalikan aja langsung bentuk yang di bawah tanda akar. Nah, 2 dikali 75. Nah, ini kan ada tanda bagi, nanti dia letaknya di bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita bagi dia, ini bisa dibagi ya, 27. Kan hasilnya jadi gini, 75 per 27. Kita sama-sama bagi 3. 25 bagi 3, 9. Berarti nanti bisa saya tulis 3 akar 25 per 9. Akar 25, 5. Akar 9, 3. Bagi sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Saya lanjut yang nomor 8. Bu Ida menjual sepeda dengan harga Rp2.400.000. Dari penjualan sepeda itu, Bu Ida memperoleh untung 20%. Jadi harga jualnya itu adalah 2.400.000. Jadi ini adalah harga jual ya. Nah, persen untung itu adalah 20%. Yang ditanyakan harga pembelian. Jadi harga beli. Nah, untuk mencari harga beli caranya gini. Ya. 100 kita bagi dengan 100 ditambah 20. Persennya kita tidak pakai, kenapa? Karena di sini kita sudah menggunakan 100 ya. Kita kalikan dengan harga jual. Itu 2.400.000. Nanti ini 100 per 120 kali 2.400.000. Nolnya cara 1 ya. 24 bagi 12, 2. Berarti 200.000 dikali 10. Hasilnya adalah 2 juta. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 9. Ica menabung di bank sebesar 1.600.000. Kemudian besar suku bunganya 8% per tahun. Saat diambil, tabungan Ica menjadi 1.760.000. Yang ditanya lama nabung. Jadi kalau ditanya lama menabung, caranya gini, bunga kita kalikan dengan 12. 12 itu adalah dalam 1 tahun, itu ada 12 bulan. Kemudian kita bagi dengan tabungan awal. Ini tabungan awal. Kita kalikan dengan persen bunga.
ya. Ini untuk mencari lamanya menabung. Dah, kita tinggal masukkan di sini nih. Bunganya berapa? Tinggal kita kurangin dari tabungan akhirnya kan jadi 1.760.000. Kita kurangi dengan 1.600.000. Berarti bunganya itu 100.000 ya. 160.000 ya, 160.000. Berarti nanti 160.000 kita kalikan 12, kita bagi dengan tabungan awal ya, 1.600.000. Persen bunganya berapa? 8/100. Nolnya coret 2, ini nolnya coret 3, ini 3. 16 bagi 16. Berarti nanti hasilnya kan, ini kan masih 10 ya, 10 kali 12, 120/8. 12 bagi 8, 1 ya, 45. Berarti 15 bulan. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor 10. 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 5, 7, 11, 17 adalah. Kita lihat di polanya. 5 ke 7 tambah 2. 7 ke 11 tambah 4. 11 ke 17 tambah 6. Berarti ini harus tambah 8 ya. Karena selisihnya bertambah 2 terus. Berarti kalau tambah 8 itu 25. Ini selisihnya tambah 10. Berarti selanjutnya adalah 35. Berarti 25, 3 ya. Berarti ini tambah 12. Tambah 12 berarti 47. 25, 35, 47. Jawabannya yang C. Demikian pembahasan saya untuk 10 soal yang pertama ya. Untuk selanjutnya kalian tunggu pembahasan nomor-nomor pembahasan saya selanjutnya di video saya selanjutnya. Makanya jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya. Dan silahkan kalian hidupkan notifikasi agar kalian dapat pemberitahuan ketika saya mengupload video yang baru. Sampai ketemu lagi.